Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Puspita Miao. Sahabat Puspita Miao, sepertinya semakin kesini semakin banyak yang mengalami gangguan asam lambung atau GERD, mah gastris, juga anxiety psikosomatis. Ya. Nah, umumnya ketika teman-teman ke dokter atau mengalami keluhan-keluhan dan didiagnosa oleh dokter itu mengalami gangguan asam lambung, atau misalnya disebutnya atau dibilangnya oleh dokter itu stres, mengalami stres seperti itu ya. Nah, padahal sebetulnya bisa jadi yang dialami oleh teman-teman itu adalah anxiety, bahkan bisa juga sudah psikosomatis, jadi anxiety psikosomatis. Nah, bagi teman-teman Puspita Miao yang sudah lama mengikuti video-video saya, tentunya sudah paham sedikit banyaknya mengenai anxiety psikosomatis. Nah, terutama video ini dibutuhkan terutama bagi yang masih baru-baru terkena gangguan asam lambung ya. Nah, ketika teman-teman mengalami gangguan asam lambung, entah itu kembung, mual gitu kan, ulu hati terasa nyeri gitu kan, dan sebagainya, nah, dokter akan mendiagnosanya gangguan asam lambung ya. Sebetulnya bisa jadi teman-teman itu juga sudah mengalami GERD, gastroesophageal reflux disease, atau asam lambung yang naik ke atas ke arah pencernaan bagian, saluran pencernaan bagian atas, kerongkongan bahkan mulut, seperti itu teman-teman ya. Jadi GERD ya. Nah, GERD sendiri ini juga bisa dipicu oleh mengendurnya otot les ya. Nah, umumnya juga yang GERD dan anxiety itu memang mengalami kekenduran pada otot lesnya ya, otot les ya. Nah, solusi-solusi apa untuk mengencangkan otot les ini juga sudah ada dibahas di video-video saya yang lainnya, juga di tulisan-tulisan saya di IG Puspita Miao ya, yaitu dengan berolahraga. Jenis olahraganya juga sudah ada ya, bisa dilihat di video nyeri dada. Oke, lanjut ya. Jadi ketika teman-teman juga didiagnosa mengalami gangguan asam lambung, tapi teman-teman mengalami ketakutan-ketakutan ya, ketakutan-ketakutan yang sebelumnya tidak pernah dirasakan gitu kan, atau sebelumnya itu dianggap biasa saja sebetulnya, tapi menjadi ketakutan yang luar biasa. Nah, itu bisa jadi teman-teman sudah mengalami gangguan anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Jadi anxiety disorder itu kecemasan berlebih. Kecemasan sendiri itu sesuatu yang wajar sebetulnya bagi umat manusia dan memang dibutuhkan oleh manusia sebagai proteksi diri, sebagai alarm untuk menghadapi suatu keadaan yang membahayakan dirinya. Nah, tapi bagi penderita anxiety disorder, kecemasannya itu menjadi berlebihan. Sesuatu yang sudah jelas belum tentu terjadi, dicemaskan berlebih, dipikirkan berlebih, seperti itu. Nah, sesuatu yang yang biasa-biasa saja menjadi dicemaskan, ditakutkan ya. Contoh misalnya takut ketika mendengar suara ambulan, takut ketika mendengar suara burung, saya takut ketika berada di keramaian, di pasar gitu kan, takut mati, kemudian takut gila, dan ketakutan-ketakutan lainnya banyak sekali macamnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu teman-teman sudah memiliki gangguan anxiety disorder artinya ya. Lalu anxiety disorder ini juga kemudian bisa meningkat menjadi gangguan psikosomatis ya. Nah, umumnya itu menjadi satu kesatuan. Jadilah orang menyebutnya umumnya anxiety psikosomatis ya. Psikosomatis itu artinya psiko, yang artinya dari psikis atau pikiran, lalu somatis yang artinya tubuh atau badan. Jadi
Artinya pikiran yang menyebabkan gangguan-gangguan yang terjadi pada tubuh, ya. Jadi gangguan pada pikiran yang bermanifestasi, berimbas pada keluhan-keluhan yang terjadi di sekujur tubuh. Nah, keluhannya ini sendiri itu memang sesuatu yang nyata terjadi, teman-teman. Ada semua keluhannya itu, ya. Dan itu betul-betul dirasakan bisa sampai berulang-ulang. Misalkan, ya, jantung yang berdebar-debar, dada yang begitu nyeri, seperti itu, ya. Lalu juga misalnya bisa juga sakit kepala, kan, yang begitu hebat misalkan, ya, dan berbagai macam keluhan-keluhan lainnya. Nah, jadi efek dari gangguan di pikirannya akhirnya berimbas kepada gangguan di sekujur tubuh, ya. Nah, psikosomatis ini sendiri bisa dipicu salah satunya oleh anxiety disorder, juga oleh panic attack atau gangguan serangan panik, seperti itu. Jadi makanya ketika teman-teman ke dokter dan memeriksakan berbagai macam tes-tes, hasilnya itu semuanya baik-baik saja, normal-normal saja. Tapi yang dirasakan oleh teman-teman di sekujur tubuh itu sesuatu yang betul-betul terasa dan luar biasa sekali rasanya, ya. Jadi tidak heran ketika teman-teman memeriksakan tes jantung baik-baik saja, normal-normal saja, ya, tes EKG-nya seperti itu. Lalu ketika teman-teman memeriksakan EKG baik-baik saja, normal-normal saja, tapi teman-teman merasakan keluhan di dada kiri yang terasa berat, bahkan nyeri, bahkan sampai terasa sakit menusuk sampai ke belakang, ke punggung, seperti itu. Tapi dicek EKG-nya normal-normal saja, jantungnya baik-baik saja. Lalu diperiksakan paru-parunya baik-baik saja, normal-normal saja. Padahal teman-teman merasakan sesak napas yang begitu hebat, ya. Nah, itulah bagian dari anxiety psikosomatis dan juga bisa bagian dari gangguan GERD, asam lambung yang naik ke saluran pencernaan bagian atas. Itu teman-teman, ya. Nah, oke, untuk solusi-solusinya sendiri sudah jelas, teman-temannya sudah ada di video-video saya yang lainnya. Terutama coba diawalinya, coba bisa teman-teman melihat video yang 10P. Ya, dasarnya dari situ, lalu bisa melihat video-video lainnya sesuai dengan keluhan-keluhannya, teman-teman, ya. Jadi mulai sekarang terutama bagi yang baru-baru merasakan, ya, mumpung masih baru-baru merasakannya, ya, lakukan perubahan pola hidupnya, ya, jalankan solusi-solusinya, ya, benahi, gitu. Insya Allah bagi yang baru-baru terkena lalu langsung disiplin melakukan segala solusinya, disiplin melakukan perubahan pola hidupnya, insya Allah tidak akan sampai berlanjut semakin parah, ya, insya Allah. Jadi memang semua butuh kedisiplinan, teman-temannya, dan betul-betul membutuhkan komitmen untuk teman-teman mau berubah, lalu disiplin melakukan solusi-solusinya. Insya Allah semuanya bisa akan kembali normal kembali, ya, sama seperti saya dan juga teman-teman lainnya yang sudah bisa normal kembali, yang sudah bisa lepas dari gangguan anxiety psikosomatisnya, juga gangguan GERD-nya. Oke, jadi nah teman-teman, ya, oke, ya, jadi harus tahu pemicunya dari yang menyebabkan gangguan asam lambung yang terjadi pada teman-teman, ya. Salah satunya itu adanya peradangan, iritasi atau luka, seperti itu, ya. Tentu saja jadi dibutuhkan
obatnya atau herbalnya ya. Selain juga dengan merubah pola hidupnya, itu sudah jelas yang harus dilakukan. Nah, salah satu herbal yang bisa digunakan udah jelas sebagai anti radang ya, juga bisa menjadi antibiotik alami gitu kan, juga sebagai bisa sebagai anti virus, juga bisa untuk infeksi dan segala macam bakteri. Itu sudah jelas yang semua orang tahu adalah madu, teman-teman ya. Ya, kalau bisa gunakan madu hutan murni yang betul-betul tanpa campuran dan betul-betul belum diproses, lalu dia fresh baru panen. Ya, bagi teman-teman yang memang kesulitan menemukan atau mendapatkan madu hutan murni yang betul-betul asli, silahkan teman-teman bisa menghubungi saya melalui IG Puspita Mio, melalui DM-nya ya. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan madu hutan murni yang dijamin asli 100% tanpa campuran, rawahani dan fresh baru panen. Oke, Insya Allah saya doakan semua teman-teman yang mengalami gangguan GERD, anxiety, psikosomatis akan segera menemukan kembali kesembuhan dan normal kembali, lepas dari gangguan anxiety psikosomatisnya. Del, apa namanya, sampo mana disimpannya? Di sampo. Oh lagi, udah sekalian itu pesan madu, kita jualan madu. Iya udah tadi. Halo teman-teman, kita jualan madu, jangan lupa ya untuk beli madu di kita. Kita menyediakan madu hutan dan madu lokal dan madu apa namanya? Madu, ada juga madu Yaman. Iya, ada juga madu Yaman. Madu luarnya. Luarnya. Silakan teman-teman langsung DM ke IG Puspita Mio. Ya, oke. Udah sampo disimpan mana? Itu di situ di tempat samponya ada, ya Allah. Kayak gini baru mandi. Oke, ya teman-teman. Insya Allah sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Dan tidak perlu panik, tidak perlu risau, tidak perlu galau, tetap semangat, tetap berjuang, maksimalkan doa dan usahanya. Yakin semua akan kembali normal, akan kembali sehat dan kembali pulih, kembali beraktivitas seperti biasanya. Tidak selamanya teman-teman sakit, tidak selamanya GERD, anxiety ada pada diri teman-teman. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.